Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sintastorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang kelima, yaitu aplikasi to-do list versi yang kedua. Di sini disuruh untuk melengkapi fitur dari aplikasi to-do list sebelumnya, yaitu untuk melengkapi bagian-bagian B supaya fitur-fiturnya itu dapat bekerja dengan baik. Yang pertama itu untuk mengubah data, dan yang kedua mencari data, lalu yang ketiga adalah untuk mengurutkan data. Nah, di sini implementasi to-do app dengan Java itu menggunakan entity, repository, dan service background. Untuk gambaran umum dari si aplikasinya ini adalah aplikasinya itu adalah sederhana, yaitu nanti untuk mengelola daftar to-do list yang akan digunakan si usernya. Lalu untuk fitur-fitur utama dari aplikasinya itu ada tambah to-do, lihat to-do, update to-do, hapus to-do, cari to-do, dan sort to-do. Lalu ini nanti menggunakan konsep entity, repository, dan service. Untuk struktur package-nya itu ada entity, yang dimana di dalam entity itu ada kelas to-do, lalu ada repository di mana ada interface dan implementasi, lalu ada service di mana ada interface dan implementasi. Untuk util itu ada kelas bantu input util, lalu ada view untuk menu interaktif to-do view, lalu ada fungsi app untuk main class atau entry point. Untuk visual diagram package-nya itu adalah class. Nah, di sini ada entity. Di dalam entity ini ada to-do Java. Yang di sini nanti to-do Java ini digunakan untuk merepresentasikan satu data to-do. Lalu untuk atributnya itu ada ID, dan dimana ID-nya ini bersifat unik dan auto increment. Lalu untuk title, lalu yang kedua itu ada title, yaitu untuk menyimpan judul dari si to-do-nya. Lalu ada finish, yang dimana finish itu adalah status selesai, true atau false. Untuk metode yang digunakan di to-do.java ini adalah getter dan setter, lalu toString. Untuk peran sebagai model utama, perannya itu adalah sebagai model utama dari si datanya. Lalu di sini ada repository. Di dalam repository ini ada to-do repository.java. Ini merupakan interface kontrak dari si datanya. Lalu untuk to-do repository.java ini menggunakan banyak metode. Yang pertama di sini ada revoget all to-do, yang di mana revoget all to-do ini adalah untuk mengambil semua to-do dari si programnya. Lalu untuk revo add to-do ini adalah untuk menambahkan atau tambah to-do baru yang ingin ditambahkan. Lalu untuk repo remove to-do itu adalah untuk menghapus to-do yang ingin dihapus. Lalu ada repo update to-do untuk mengubah misalnya kita mengubah to-do list kita. Yang pertama kita dapat memasukkan to-do list belajar, lalu dapat kita ubah menggunakan di sini nanti untuk mengubahnya itu digunakan repo update to-do, yang dimana untuk mengubah to-do-nya misalnya kita ubah dari belajar menjadi makan, seperti itu. Lalu ada repo search to-do, yang dimana nanti ini adalah untuk mencari to-do berdasarkan judulnya. Lalu ada repo short to-do, ini adalah urutan dari si to-do yang diberikan. Lalu untuk perannya itu aturan dasar untuk implementasi si repository. Lalu dalam repository itu masih ada to-do repository implementation.java, yang dimana implementasi penyimpanan data ini bersifat atau bertipe data array to-do. Lalu untuk fitur utamanya itu ada resize array. Jika penuh, untuk resize array ini adalah untuk
mengubah size-nya, misalnya dari yang size besar jadi kecil seperti itu. Lalu tambah data ke slot kosong. Lalu yang selanjutnya ada hapus data dengan geser elemen. Lalu update title dan status selesai. Untuk peran dari si to-do repository implementation.java ini adalah database sederhana dari si aplikasinya. Lalu ada repository dan masih dalam repository. Untuk repository ini terdapat komparator, yang dimana nanti ini adalah sorting yang diatur menggunakan komparator atau inner class. Lalu bisa diurutkan berdasarkan ID, title, dan finish. Nah, di sini nanti akan mendukung ascending atau descending. Untuk peran dari si komparator ini adalah untuk memberikan fleksibilitas pengurutan data data to-do-nya. Lalu yang selanjutnya itu ada service. Di dalam service ini ada to-do service.java, yaitu merupakan interface layanan untuk user atau pengguna. Lalu untuk metodenya itu ada service show to do, yang dimana service show to do ini adalah untuk menampilkan daftar dari si to do-nya. Lalu untuk service add to do itu adalah untuk menambahkan to do baru ke daftar. Lalu untuk service remove to do ini adalah untuk menghapus to do dari sebuah daftar to do. Lalu ada service update to do, yang dimana nanti ini adalah untuk mengubah data dari si to do-nya. Lalu ada service search to do, yang dimana service search to do ini adalah untuk gunanya untuk mencari to do yang ingin dilihat. Lalu ada service sort to do, ini adalah untuk mengurutkan to do yang dimasukkan dari misalnya kita memasukkan yang pertama itu belajar, lalu akan diurutkan yang pertama belajar dan yang kedua kita masukkan itu bermain. Lalu service sort to do-nya ini akan bekerja dan untuk mengurutkan yang pertama dan kedua. Lalu selanjutnya itu ada peran dari si to-do service.java-nya ini adalah sebagai jembatan antara view dan repository. Lalu ada service to-do service. Di dalam service ini ada to-do service implementation.java. Nanti ini adalah untuk implementasi logika aplikasi dari si to-do-nya. Untuk tugas utama dari to-do service implementation.java ini adalah cetak daftar to-do dengan validasi kosong. Lalu untuk menambahkan to-do baru, lalu ada validasi, hapus, dan update. Jika gagal, maka programnya akan menampilkan pesan gagal menambahkan atau update dari si to-do-nya. Lalu di sini bisa memanggil repository untuk pencarian dan sorting. Untuk peran dari si to-do service implementation.java ini adalah pusat logika bisnis dari si aplikasinya. Lalu di sini ada package util, yang dimana input util.java ini nantinya adalah merupakan kelas bantu untuk input user atau scanner. Untuk metodenya itu ada dua, yaitu input, yang dimana inputnya itu ada from dan enter dipakai untuk menu, dan input lain itu ada from sebaris yang dipakai untuk judul, ID, dan keyword. Lalu peran dari si input util.java ini adalah untuk mempermudah dan menyeragamkan input. Lalu di dalam view ini masih ada to-do view.java yang merupakan menu utama. Di sini nanti untuk menampilkan menu interaktif CLI. Lalu untuk menunya itu ada 6, yaitu yang pertama untuk menambahkan to-do. Di sini nanti fungsinya itu ada add to-do, lalu ubah to-do, ini update to-do, lalu untuk cari to-do ini search, digunakan nanti dengan search to-do. Untuk urutan to-do ini digunakan dengan short to-do, lalu hapus to-do itu remove to-do. Lalu jika kita nanti atau usernya itu menekan
atau memasukkan input X, maka keluar atau membatalkan kegiatan. Maksudnya membatalkan apa yang ingin dimasukkan. Lalu untuk peran dari si to-do view.java ini adalah interface atau antarmuka yang berinteraksi dengan si user. Lalu di dalam view masih ada tambah to do, yang dimana view add to do ini adalah untuk menambahkan to do baru atau list baru. Lalu untuk input judul to do nanti ini adalah untuk menyimpan lewat service. Lalu jika user memasukkan input X, maka prosesnya akan dibatalkan. Untuk peran dari si tambah to do ini adalah untuk menambahkan data to do baru ke dalam to do list. Nah, di dalam view ada hapus to do, yang dimana nanti digunakan view remove to do untuk menghapus list dari si to do-nya. Lalu di sini nanti akan ada input ID to do yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus kegiatan di misalnya kita ingin menghapus kegiatannya, nanti dapat kita hapus dengan mencari ID dari si to do yang ingin kita hapus. Lalu ada view tambah to do. Yang ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada view untuk update to do, di mana view untuk mengupdate data to do-nya itu dapat programnya mengandung view update to do. Lalu untuk input ID-nya ini akan menampilkan judul baru, lalu statusnya itu akan selesai. Jika kita menekan X, maka akan dibatalkan. Lalu untuk peran dari si update to do-nya ini adalah untuk memperbaharui data dari to do list-nya. Lalu ada view search and sort. Untuk search itu digunakan view search to do, lalu akan mencari to do berdasarkan keyword judul yang diberikan si user. Lalu untuk sort itu digunakan view sort to do untuk mengurutkan berdasarkan ID atau title atau finish dari si to do-nya. Untuk pilih ascending atau descending digunakan di search and sort to do-nya. Untuk perannya itu, peran dari search and sort to do ini adalah untuk filter dan atur daftar to do agar lebih mudah dilihat oleh user. Nah, di sini ada app.java, yang dimana app.java ini merupakan main class atau fungsi utama yang menjalankan semua program yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada entry point. Untuk app.java ini adalah merupakan entry point aplikasi. Lalu alurnya itu yang pertama adalah untuk membuat repository atau to-do list implementation. Yang kedua buat service atau to-do service implementation. Yang ketiga buat view atau to-do view. Lalu yang selanjutnya jalankan menu utama atau view show to do. Untuk peran dari si app.java-nya ini adalah untuk menghubungkan semua komponen dari si aplikasinya. Nah, di sini saya membuat ringkasan alur berjalannya kode to do app ini. Yang pertama, nanti programnya akan dimulai dari app Java, di mana di dalam app Java ini membuat objek to do repository implementation atau tempat menyimpan data. Yang selanjutnya membuat to do service implementation atau logika dari si aplikasinya. Lalu untuk membuat to do view atau menu interaksi user. Lalu untuk menjalankan view show to do, yaitu adalah untuk menampilkan menu utamanya. Lalu yang kedua itu ada
user akan melihat menu utama atau to do view. Untuk pilihannya itu bisa yang pertama nanti tambah, ubah, yang kedua ubah, yang ketiga cari, keempat urutkan, kelima hapus, dan atau keluar. Untuk inputnya itu dibaca melalui input util.java. Lalu yang ketiga itu jika usernya memilih daftar to do, maka nanti to do view, program akan menampilkan to do view, lalu service add to do, lalu akan berakhir di repository add to do. Untuk data baru yang akan disimpan di array itu menggunakan to do repository implementation. Yang keempat, jika usernya memilih hapus to do, maka programnya akan memberikan to do view, itu untuk menampilkan daftar list to do-nya, lalu akan menggunakan service remove to do untuk menghapus to do, lalu di sini nanti akan berakhir di repository remove to do. Lalu untuk ID dicek itu jika valid maka to do-nya akan dihapus atau digeser ke array. Lalu yang kelima, jika user memilih update to do, maka to do view-nya itu akan lalu programnya akan menampilkan to do view. Nah, nanti untuk mengupdate to do ini digunakan service update to do, lalu akan berakhir di repository update to do. Lalu user akan mengisi judul baru dan statusnya akan selesai. Data to do ini akan diubah di repository. Lalu yang keenam itu ada jika user memilih cari to do, maka programnya nanti akan berawal dari to do view, lalu selanjutnya service search to do, lalu akan berakhir di repository search to do. Untuk keyword yang akan dicocokkan dengan judul to do-nya. Lalu hasilnya akan ditampilkan jika to do list yang dicari itu ada. Jika tidak ada maka hasilnya tidak akan ditampilkan. Lalu yang ketujuh ada jika user memilih urutkan to do, maka yang pertama itu akan menggunakan to do view. Lalu yang kedua service sort to do, yaitu untuk mengurutkan tadi. Lalu ada yang terakhir itu akan berakhir di repository sort to do. Lalu sorting akan dilakukan dengan komparator. Lalu ini bisa berdasarkan ID, title atau finish, atau ascending atau descending. Lalu yang kedelapan itu ada setiap kali ada perubahan, tambah atau hapus, update, sort, dan search itu maka nanti akan menggunakan service show to do yang akan selalu dipanggil untuk menampilkan daftar terbaru dari si to do-nya. Jika user memilih X, maka proses dari run dari programnya ini akan berhenti atau keluar. Programnya akan berhenti. Nah, kita dapat melihat dan menjalankan programnya di sini. Kita dapat menambahkan daftar to do dengan memilih satu, menambahkan to do. Nah, di sini akan diberikan, akan disimpan input yang diberikan dari si usernya, yaitu kita tadi menambahkan to do. Yang pertama makan malam. Nah, ini belum selesai karena belum dicek. Lalu dapat kita cari kata kunci dari si to do yang akan kita cari. Makan. Nah, di sini daftar to do-nya itu akan hasil pencariannya itu akan menampilkan angka 1, yaitu adalah daftar to do yang kita berikan tadi. Lalu kita dapat menambahkan to do yang lain,
Untuk programnya itu akan memberikan nanti seperti ini. Yang pertama makan malam belum selesai, tidur. Yang kedua tidur, lalu dapat misalnya tadi kita udah cari nih, terus dapat kita ubah, kita pilih 2 untuk mengubah daftarnya. Nah di sini programnya akan meminta ID to do yang ingin kita ubah. Misalnya kita ingin mengubah di nomor 1, kita berikan judul yang baru, misalnya nonton di sini programnya akan mengubah daftar to-do list yang kita buat dari yang tadinya makan malam menjadi nonton. Nah statusnya itu akan selesai. Lalu untuk kita dapat ubah lagi yang kedua, maka statusnya juga akan selesai. ID-nya itu 2, jadwal baru dapat kita buat. Nah di sini programnya akan bertanya apakah to-do listnya itu sudah selesai. Nah untuk Y dan N ini, untuk Y itu merupakan yes, yang menggambarkan bahwa to-do-nya sudah selesai dilakukan, dan N itu untuk no, bahwa to-do-nya belum selesai dilakukan. Nah kita dapat memilih misalnya no. Untuk programnya itu nanti akan mencetak seperti ini, menonton sudah selesai karena saya tadi memilih yes. Lalu untuk bermain belum selesai karena tadi saya memilih no. Lalu bisa kita urutkan. Untuk mengurutkan to-do-nya itu berdasarkan ID atau title. Nah seperti ini jika kita mengurutkan secara ascending dan kita memilih yes. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus. Lalu programnya akan hanya mencetak nomor 1 yaitu menonton, dan statusnya itu sudah selesai. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.